Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 kurikulum merdeka tentang keragaman hayati. Pada video kali ini kita akan membahas manfaat flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Manfaat flora dan fauna dapat dilihat pada 5 bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi, bahwa flora fauna dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bahkan bisa meningkatkan pendapatan nasional. Sektor dari bidang ekonomi di flora fauna itu meliputi antara lain adalah pertanian yang mampu memberikan pangan, papan, dan juga sandang, mencakup antara lain tanaman padi, tanaman jagung, kedelai, kacang, gandum, sayur, buah, dan lain sebagainya. Sektor berikutnya adalah peternakan, meliputi peternakan hewan besar, antara lain ada sapi, kerbau, kuda, kemudian peternakan hewan sedang, ada kambing atau domba, dan peternakan hewan kecil atau unggas, seperti ayam, ayam daging, petelur, itik atau bebek, dan lain sebagainya. Pada sektor perikanan mencakup antara lain adalah perikanan air tawar yang membudidayakan berbagai jenis ikan seperti lele, mujair, bawal, gurami, dan sebagainya. Kemudian pada air payau, baik itu bandeng, juga ada udang, hingga sampai air asin yang dilakukan oleh para nelayan yang menangkap ikan di laut. Pada sektor kehutanan mencakup antara lain adalah kayu jati, kayu bengkireh, mauni, dan lain sebagainya. Pada sektor perkebunan, meliputi perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Sementara pada sektor pariwisata, flora fauna bisa dikembangkan. Mulai dari kebun raya atau kebun botani hingga sampai pada kebun binatang. Itulah manfaat flora fauna pada bidang ekonomi. Kita lanjutkan, yang kedua adalah bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini meliputi bahwa flora fauna itu, tumbuhan dan hewan itu bisa dimanfaatkan untuk bahan obat tradisional. Dan kita tahu beberapa jenis tanaman tertentu bisa menjadi obat atau bahan dari obat-obat tertentu. Kemudian menjadi bahan minuman atau minuman suplemen atau obat suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan rasa capek, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Adalah membentuk budaya setempat. Seperti kuda yang dimanfaatkan untuk menarik kereta kerajaan dan juga bisa dipakai untuk menarik andong, kemudian ada gerobak, pedati, dan lain sebagainya. Membentuk budaya setempat. Yang kedua adalah seperti adanya pacu Jawi di Minangkabau dan juga ada karapan sapi yang ada di Madura. Juga ada membentuk jati diri bagi masyarakat setempat. Bahwa kita tahu masyarakat Bali sangat menghormati adanya tanaman yang sangat besar, yang sangat tinggi seperti pohon beringin, yang mereka rawat dan mereka pelihara karena itu menjadi peneduh dan juga menjadi keseimbangan dari alam. Pada bidang yang keempat adalah bidang lingkungan atau ekologi, meliputi antara lain adalah dapat menyaring polusi udara. Inilah beberapa contoh tanaman. Pohon meh atau trembesi atau munggur ya adalah salah satu jenis pohon yang tingkat kemampuan menyerap polusi udaranya itu paling tinggi. Karena itu alangkah bagusnya wilayah hutan kita tanami pohon-pohon munggur yang memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia. Juga ada jenis bunga atau tanaman kecil yang bisa menyerap polusi yang sangat tinggi, antaranya adalah lidah mertua dan lain sebagainya. Juga mampu membentuk mikroorganisme tanah. Jadi antara tanaman, kemudian berbagai jenis renik yang ada di dalam tanah akan mempercepat dan menjadi ekosistem di dalam tanah untuk menjaga keseimbangan di dalam tanah. Yang terakhir adalah bidang energi, antara lain mampu menghasilkan biogas yang antara lain prosesnya bahwa kotoran hewan, seperti kita contohkan kotoran sapi, akan kita tampung pada bak penampungan, kemudian setelah itu kita masukkan ke tangki penampungan atau pengolahannya yang secara alamiah nanti akan menghasilkan gas yang kemudian menguap
kita salurkan melalui pipa dan akhirnya menjadi tenaga yang kita bisa manfaatkan, energi yang kita bisa manfaatkan untuk pengganti energi listrik. Sementara residunya atau ampasnya itu bisa menjadi pupuk kompos, pupuk kandang yang sangat baik sekali. Sementara itu BBN adalah bahan bakar nabati, adalah bahan bakar yang berasal dari berbagai jenis tanaman, bahkan juga hewan, termasuk tadi yang berasal dari kotoran sapi. Bahwa bahan bakar nabati ini bisa berbentuk cair, bisa berbentuk padat, dan juga bisa berbentuk gas. Dari berbagai jenis bahan bakar nabati tersebut, setelah diolah, dan sekarang kita sudah bisa mendapatkan berbagai jenis biosolar, dan lain sebagainya, yang biasanya diberi simbol seperti B0, B20, B30, B100. B20 misalnya dimaknai sebagai bahan bakar tersebut mulai diisi sebagai bahan bakar organis dari minyak sawit sepertinya misalnya 20% dan seterusnya. Inilah merupakan manfaat flora fauna yang sangat besar yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk energi baru dan terbarukan ini yang sangat besar manfaatnya di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk memperdalam materi manfaat flora fauna di Indonesia, kalian bisa membuat salah satu dari 3 pilihan ini, antara lain membuat infografis 5 manfaat flora fauna, poster pembuatan biogas, poster untuk menggalakkan BBN dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.